Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kita seiman yang tentu saja tujuannya sama, untuk mendapatkan ilmu dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu adalah majelis yang paling dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada malam hari ini kita berada pada tempat yang paling mulia dan dalam kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar membuat kita menjadi mulia di mata Allah, benar-benar bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu dan menjadi wasilah untuk semakin mengerti kita dengan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul bashar. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat beruntung ketika kita menjadi orang-orang beriman kepada beliau. Sungguh beruntung ketika kita menjadi orang-orang mencintainya, karena cinta kita kepada beliau itu akan menyelamatkan kita di hari mahsyar. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, engkau di hari mahsyar kelak bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasul kita, insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau, dan orang yang bersama Nabi di hari mahsyar pastilah menjadi orang yang selamat. Perbanyak selawat untuk beliau, perbanyak doa, karena dia orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, bahkan lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara orang tua kita hanyalah sebagai sebab kita hadir di muka bumi ini. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian As-Siratun Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita ulang-ulang bahwa sejarah bukanlah hanya sebagai catatan tanggal, tempat, hari apa terjadi, bukan hanya itu, tetapi sejarah itu sesungguhnya adalah untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pelajaran apa yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan agamanya dan dalam kehidupan dakwahnya. Takkan jauh-jauh pula dari apa yang dialami beliau akan dialami juga oleh umat Islam yang sesudahnya di dalam menjalani agamanya dan di dalam menjalankan amanah dakwah. Kalau Rasul menghadapi tantangan yang luar biasa di dalam menjalankan amanah dakwah,
Apakah dakwah-dakwah hari ini tidak ada tantangannya? Pasti ada. Oleh karena itu ketika kita mempelajari sirah, menggali sejarah Nabi, tentu dari situ kita akan paham bagaimana cara Nabi menghadapi berbagai persoalan. Ketika Nabi sebagai seorang ayah, bukankah kita juga sebagai seorang ayah? Ketika Nabi sebagai seorang pemimpin, bukankah di tengah-tengah kita juga ada seorang pemimpin? Apa yang dialami oleh Nabi dalam keluarga, apa yang dialami oleh Nabi sebagai seorang pemimpin, bagaimana solusi yang beliau jalankan, yang beliau lakukan, itulah yang akan kita contoh dari sejarah beliau. Karena sejarah itu akan berulang di tangan orang-orang yang berbeda. Orangnya saja yang berbeda, tapi catatan sejarahnya bisa sama. Ikhwati fillah, yang terakhir yang kita bahas dari sirah nabawiyah kita adalah upaya untuk mengembargo Rasul dengan pengikut-pengikutnya. Dilarang bermuamalah, nggak boleh berbelanja, nggak boleh menikahkan keluarga kepada orang-orang yang telah mengikut Nabi, sampai benar-benar mereka mengalami kesulitan. Bahkan mereka punya rencana untuk membunuh Nabi. Tetapi Abu Talib sebagai paman, beliau tahu dengan rencana-rencana buruk orang-orang Quraisy bahwa niat mereka ingin membunuh Nabi. Akhirnya Nabi itu dijaga oleh Abu Talib dan keluarga-keluarganya yang lain, meskipun mereka bukan tercatat sebagai seorang yang muslim. Oleh karena itu terkadang memang dakwah Islam ini bisa juga ada saatnya nanti mendapatkan pembelaan dari mereka yang bukan muslim. Karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang diajarkan oleh agama sesuai dengan fitrah yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan. Sehingga tindakan-tindakan buruk itu kan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka tetap saja mereka dibela, Nabi juga dibela oleh keluarganya yang meskipun keluarganya tidak muslim. Dibuatkanlah kata-katanya, tidak boleh bermuamalah, di apa namanya itu, ditempelkan kesepakatan itu di dinding Ka'bah, sampai pada akhirnya kesepakatan itu, kertas itu dimakan oleh rakyat, habis kata-katanya, maka berakhir pula lah embargo tadi. Nabi tidak berhasil mereka bunuh, meskipun pengikut-pengikutnya mengalami kesulitan yang luar biasa seperti yang sudah kita ceritakan. Tidak ada lagi apapun yang dimakan. Ada yang sampai keluar untuk pipis, lalu dia mendengar pipis itu jatuh di sesuatu yang sepertinya bisa dimakan, ternyata itu adalah kulit onta yang sudah kering. Akhirnya dibersihkan kembali, dilembutkan kembali, dan itu yang mereka makan. Kalau mereka pergi ke pasar ingin beli barang, Abu Jahal meminta agar barang itu dinaikkan harganya setinggi-tingginya agar mereka tidak mampu untuk membeli. Ketika nanti barang tidak dibeli, maka Abu Jahal akan mengganti harga untuk pedagang-pedagang yang tadi menaikkan harga. Itulah yang mereka lakukan. Tapi pada akhirnya, meskipun dalam waktu yang lama, ada yang bilang 3 tahun mengalami masalah seperti itu, tapi Allah sudah menjanjikan untuk membela Rasulnya. Karena Rasul utusan Allah, pasti Allah akan bela, sebab Islam belum sempurna. Lalu kenapa Nabi begitu sulit dalam menghadapi urusan dakwah, padahal Allah juga akan membela? Di sini juga pelajaran yang luar biasa, bahwa sesungguhnya dalam hidup yang kita jalani ini ada proses kehidupan yang tidak bisa kita elakkan. Nabi itu orang yang dijaga oleh Allah, selalu dibantu oleh Allah, tapi kok mengalami kesulitan juga. Nah, disinilah pelajarannya, bahwa proses kehidupan yang sedang kita jalani bersama itu adalah
proses menuju penyucian jiwa dan pendekatan diri kita kepada Allah. Sekarang begini, bukankah Allah sudah jamin rezeki kita? Belum akan mati kita kalau rezeki masih ada. Tetapi tidakkah kita harus menjalankan proses untuk mendapatkan rezeki? Apakah rezeki akan datang begitu saja? Tidak. Ada proses, ada usaha. Usaha inilah yang akan menjadi ibadah yang dicatat sebagai kebaikan. Nanti di akhirat itu yang berat timbangannya. Maka kita melakukan proses semuanya atas nama Allah. Allah menjanjikan untuk membela dakwah Nabi. In tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan bela pula kalian. Bukankah Nabi selalu membela agama Allah? Berarti Allah pasti akan membela Nabi. Tapi Nabi harus menjalani proses dalam mengembangkan atau menjalankan amanah dakwah yang dibebankan kepada beliau. Ketika ada tentangan, diharuskan untuk sabar. Ketika ada hal-hal yang menyenangkan, dituntut pula untuk bersyukur. Itulah proses kehidupan yang akan kita jalani. Dua itu saja, syukur dan sabar. Ada hal-hal yang baik yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, syukur. Ada hal-hal yang buruk pula, menurut kita buruk, tapi menurut Allah tidak ada yang buruk menurut Allah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita oleh pandangan kita mungkin buruk. Kita menilainya itu musibah yang tidak baik, tapi tidak ada yang tidak baik bagi Allah. Di mata Allah semua adalah baik, karena keburukan yang kita anggap buruk tadi itu sesungguhnya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, yang satu saat nanti kita akan bersyukur mendapatkan keburukan itu. Ketika kita sudah mendapatkan dan ketika kita sudah tahu kebaikannya ada di balik hal-hal yang kita anggap buruk. Betapa banyak orang yang mengungkapkan kata itu, untung kemarin saya begini, untung kemarin saya begini, padahal dulu dia menganggap itu sebagai satu keburukan. Dan tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah kecuali di baliknya pasti ada kebaikan, ada hikmah, dan ada pahala jika memang kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, tak henti-hentinya ujian diberikan oleh Allah atau ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai embargo yang dalam begitu lama, apakah berakhir? Apakah Nabi mengalami sesuatu yang sudah begitu menyenangkan dalam kehidupan dakwahnya? Ternyata tidak. Pada tahun ke-10 dari kenabian, selesai pembelaan Abu Talib terhadap usaha pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia diembargo, tidak berhasil. Selesai itu semua, ternyata di tahun itu pula Abu Talib wafat, meninggal. Dan dalam jarak yang ada yang bilang sebulan 5 hari, ada yang bilang 3 hari jaraknya. Setelah itu wafat pula Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua benteng dakwah Nabi ini. Ini dua kekuatan dakwah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Talib, pamannya sendiri, yang selalu mencoba untuk menghalangi keinginan-keinginan orang-orang Quraisy yang ingin selalu berbuat buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pamannya, meskipun dia tidak tercatat sebagai seorang muslim, memberikan pembelaan. Itulah contohnya pembelaan yang tadi itu. Tapi pada akhirnya itu saat dimana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun yang ke-10 dari kenabian. Hitungan hari atau hitungan bulan berbeda catatan sejarah para ulama sejarah. Wafat pula istrinya bernama Khadijah, yang selama ini memang selalu memberikan kata-kata yang menghibur pada saat Nabi mengalami kesulitan demi kesulitan dalam dakwanya. Kita lihat yang pertama, Abu Talib. Abu Talib sebagai seorang paman,
Rasul itu adalah keponakannya. Karena Abu Talib itu dengan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, itu adalah bersaudara. Ketika Abu Talib itu wafat, semakin lancanglah tindakan orang-orang Quraisy itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masih ada juga lah segan-segannya. Ketika beliau sudah wafat, ternyata orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah yang selama ini memusuhi Nabi kita yang mulia, semakin berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak menyenangkan, atau tindakan-tindakan yang berupaya untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam banyak riwayat, yang salah satunya ada pada buku ini, riwayat itu mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Talib itu wafat, dia kalau sudah keluar dari rumahnya, dia masuk ke rumahnya itu selalu saja ada di kepalanya entah tanah, entah kotoran hewan yang ada di pundaknya, ya, untuk kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya lalu dibersihkan oleh putri-putrinya. Putri Nabi itu kan semua dari ibunya Khadijah semua, kecuali hanya satu dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. Tapi anak-anak yang lain itu semua dari ibu yang bernama Khadijah. Tentu anaknya sangat merasa sedih dan apa yang dialami oleh ayahnya, keluar untuk menyampaikan agama. Kalau sudah masuk ke rumahnya, ada saja di kepalanya kah, di pundaknya kah, di bajunya kah, kotoran, tanah, bangkai dan lain sebagainya. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu yang semakin berani. Ketika anak-anaknya itu menangis, apa kata Rasul? Jangan kalian menangis, wahai putri-putriku, sesungguhnya Rabb kalian pasti menjaga ayah kalian. Sesungguhnya Rabb kalian pasti akan menjaga itu ya, tersakiti iya, tapi kalau untuk sampai mati tentu tidak, karena Nabi belum akan wafat kecuali kalau Islam itu sudah sempurna disampaikan. Tapi kok tidak terjaga dari yang tadi? Inilah yang kita sampaikan tadi, bahwa proses dakwah itu bukanlah sesuatu yang mulus, pasti akan menghadapi tantangan, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi tantangan itulah orang-orang yang akan dinilai sukses dalam berdakwah. Jadi sukses dalam dakwah itu bukan hasil. Sukses dalam berdakwah bukan hasilnya, itu hasil urusan Allah. Maka Nabi Nuh berdakwah sama tidak hasilnya dengan Nabi Muhammad yang berdakwah? Tidak sama. Udah puluhan tahun berdakwah, yang menerima bisa dihitung dengan jari. Apakah bisa dikatakan Nabi Nuh tidak sukses? Sukses Nabi Nuh dalam berdakwah, karena sukses dakwah bukan dilihat dari hasil. Hasil itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad dua-duanya sukses dalam berdakwah karena dua-duanya sabar dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam dakwah. Oleh karena itu ketika dikatakan oleh Rasul, jangan kalian bersedih wahai putri-putriku, sesungguhnya Allah selalu mani'un abak. Nabi bilang begitu, la tabki ya bunayyati fa innallaha mani'un abaka. Jangan menangis wahai putriku, karena sesungguhnya Allah mani' itu menghalangi dan selalu menjaga abaki, selalu menjaga bapakmu itu berarti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada persoalan, apakah Abu Talib itu Muslim atau tidak?
berdasarkan kepada riwayat yang lebih kuat dalam persoalan ini bahwa Abu Talib bukanlah seorang yang muslim. Itu yang paling kuat berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Dikatakan ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnul Musayyib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Talib indama hadarathul wafa. Jadi pada saat menjelang kematiannya Abu Talib, Rasul itu masuk menemui pamannya itu di saat-saat menjelang kematian, hadarathul wafa, ketika wafat hampir saja hadir pada Abu Talib. Ketika Rasul ketika Rasul masuk menemui pamannya Abu Talib, fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnu al-Mughirah. Rasul menemukan dua petinggi Quraisy ketika itu yang belum menerima dakwah Nabi. Pertama adalah Abu Jahal, yang kedua Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnu al-Mughirah. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi berkata kepada Abu Talib tadi, apa kata Rasul? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah sekarang la ilaha illallah. Ini saat kematian nih, saat sakarat, karena memang kan kita kan dianjurkan untuk membimbing orang-orang yang dalam keadaan sakarat. Kalau kita berada di situ, kita diminta untuk membimbing agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mempraktekkan itu pada pamannya Abu Talib. Katakanlah la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah, satu kalimat yang agar nanti saya bisa bersaksi di hadapan Allah kalau kamu sebagai seorang muslim. Ini yang diinginkan oleh Nabi, itu diperintahkan oleh Rasul kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah supaya nanti di akhirat kelak saya bisa bersaksi di hadapan Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, berkata Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah kepada Abu Talib ketika Nabi mengajarkan, dua-duanya berkata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan membenci agamanya Abdul Muttalib? Mendengarkan kata-kata itu, ini yang nyuruh ucapkan la ilaha illallah Nabi Muhammad yang selama ini dia bela dakwahnya, sementara yang menyuruh untuk bertahan adalah petinggi-petinggi Quraisy yang selama ini mereka berada dalam satu level. Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah, orang-orang yang sangat dihormati di Arab pada masa jahiliyah ketika itu. Diingatkanlah oleh Abu Jahal dengan sesuatu yang selama ini menjadi kebanggaannya. Apa itu? Berada dalam keyakinan Abdul Muttalib. Dia selama ini menentang dakwah Nabi itu kan karena ingin mempertahankan keyakinan Abdul Muttalib tadi, yang mereka dapatkan dari orang yang lebih tinggi, lebih senior dari mereka. Jadi kata Abu Jahal, apakah kamu akan membenci agama Abdul Muttalib? Ternyata kata-kata itu lebih kuat di hati Abu Talib daripada mengikuti ajakan Nabi Muhammad keponakannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Falam yazal Rasulullah yu'riduha alaih. Terus Nabi bilang, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kata itu saja, di akhirat saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kamu adalah sebagai seorang muslim. Wa yu'idu lahu tilkal maqala, diulang-ulang juga itu ungkapan-ungkapan tadi itu. Tapi sampai pada akhir apa yang diucapkannya, huwa ala millati Abdul Muttalib, ternyata sampai pada akhirnya dia tetap mengucapkan sesuatu yang ternyata itu ala millati Abdul Muttalib,
tetap saja dia bertahan di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba yaqula la ilaha illallah, dan enggan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai pada akhirnya dia wafat. Ini riwayat yang memastikan bahwa Abu Talib adalah sebagai seorang yang bukan muslim. Faqala Rasulullah, ketika dia sudah wafat, apa kata Rasul? Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, saya akan tetap beristighfar untukmu, memohon ampun untukmu, kecuali kalau saya dilarang. Selama saya tidak dilarang untuk melakukan itu. Ya, Nabi berjanji untuk beristighfar agar Allah mengampuni, karena Nabi merasakan berarti jasa yang membuat dia merasa dibela dalam kegiatan dakwahnya. Saat mendapatkan ini, dulu ada orang-orang jahiliyah ingin menukar Nabi Muhammad dengan keponakan mereka agar Muhammad diserahkan kepada mereka, tapi Abu Talib juga yang menolak. Nah, dirasakan oleh Nabi sebenarnya, maka Nabi ingin memohonkan ampun. Selama saya tidak dilarang untuk melakukan itu. Fa anzalallah azza wa jalla, maka Allah ketika itu menurunkan ayatnya. Ada dua ayat yang turun ketika itu. Yang pertama adalah makana linnabiyyi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan keampunan bagi orang-orang musyrik. Berarti ayat ini memastikan bahwa Abu Talib seorang yang musyrik. Walaupun ayat ini bukan hanya untuk Nabi yang ingin mendoakan Abu Talib, tapi juga untuk orang-orang beriman jika mereka ingin mendoakan keampunan bagi orang-orang kufur, orang-orang yang kafir. Berarti kita sebagai seorang muslim tidak boleh kita mendoakan agar Allah mengampuni Fir'aun umpamanya, agar Allah mengampuni orang-orang yang kafir yang sudah wafat umpamanya. Tapi ketika mereka hidup, boleh tidak mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah? Itu boleh. Ya Allah, berilah mereka hidayah, tapi ya Allah, ampunilah mereka. Karena keampunan itu adalah menjadi milik orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, keampunan apa yang dia dapatkan? Rasul saja dilarang untuk beristighfar memohon ampun kepada pamannya yang begitu dia rasakan jasanya. Nah, ini ayat yang pertama yang turun. Makana linnabiyyi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar bagi orang-orang musyrik. Lalu ayat yang kedua yang turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti ayat ini memastikan hidayah semata-mata hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, insya Allah karena Allah yang berkehendak, maka dia akan mendapat hidayah. Tetapi siapapun, bahkan Nabi, tidak bisa memberikan petunjuk hidayah itu kepada orang yang dia cintai. Nabi tentu mencintai paman yang membela dia, ingin dia paman yang mendapatkan hidayah. Bahkan cukup ucapkan saja kata itu sekali saja, akan dia bersaksi di akhirat kelak kalau dia sebagai muslim. Tapi ternyata itu tidak terjadi, tidak dia ucapkan. Berarti tidak ada alasan Nabi untuk bersaksi atas keislaman Abu Talib. Kita bisa menyampaikan, tapi apakah bisa memaksa harus menerima? Di sini. Oleh karena itulah kewajiban dakwah itu kewajiban mengajak.
Kewajiban dakwah, kewajiban untuk mengajak kepada sebuah kebenaran. Adapun diterima atau tidak, maka bukan lagi menjadi kewajiban yang ada di pundak kita, karena itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak disampaikan, berarti salah. Kalau terjadi kesyirikan di tengah-tengah masyarakat, kesyirikan itu maksiat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam yang mengerti bahwa itu syirik, wajib tidak menyampaikan kalau itu salah. Wajib. Harus disampaikan, ini salah, ini syirik, ini dalilnya, ini ayatnya. Tapi kalau sudah disampaikan lalu tidak diterima, apakah kita berdosa? Tidak, karena hasil itu urusan Allah. Kita diperlukan, dituntut untuk melakukan proses di dalam menyampaikan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata tidak berhasil. Bahkan beliau berkeinginan untuk beristighfar setelah dia meninggal. Ternyata turun pula ayat bahwa tidak pantas bagi seorang nabi untuk beristighfar bagi orang-orang yang musyrik, dan itu memastikan bahwa Abu Talib adalah sebagai seorang yang musyrik. Dikatakan di sini, amar riwayat allati tadullu ala anna Abu Talib qad nataqa bi kalimatil Islam inda mautihi falam yasihha minha syai'un. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Talib itu telah mengucapkan kalimatul Islam. Jadi ada riwayat menurut sebahagian Abu Talib itu berhasil mengucapkan kalimatul Islam inda mautihi, pada saat kematiannya. Dikatakan falam yasihha minha syai'un, tidak ada satupun riwayat itu yang sahih. Maka tidak ada satupun riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa Abu Talib wafat dalam keadaan Islam. Yang sahih bahwa dia tidak mengucapkan syahadat itu, dan itu riwayat yang datang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma fis sahihi sarihun ala wafatihi kafiran. Apa yang ada dalam kitab-kitab sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, sarihun, itu terang sekali menunjukkan ala wafatihi kafiran, atas wafatnya Abu Talib dalam keadaan kafir. Ikhwati fillah, Abu Lahab itu diriwayatkan bahwa sesungguhnya ingin mencoba untuk memberikan pembelaan kepada, karena Abu Lahab itu kan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Abu Talib itu, Abu Lahab ingin mencoba untuk memberikan perlindungan, tetapi ada beberapa orang pentolan jahiliyah Quraisy itu, seperti Uqbah ibnu Abi Mu'aid dan juga Abu Jahal, datang dia kepada Abu Lahab karena nampak dia Abu Lahab ingin mencoba untuk memberikan pembelaan. Kenapa kau ingin membela yang namanya Muhammad? Coba kamu tanya Muhammad itu, katanya, tentang Abdul Muthalib. Apa sikap dia tentang Abdul Muthalib? Datanglah Abu Lahab itu untuk menanyakan, liyas'al ar-rasula an Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab datang untuk menanyakan tentang Abu Talib. Faqala lahu Rasul, maka berkata kepadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'a qaumi, Abdul Muthalib itu bersama kaumnya. Lalu Abu Lahab membawa jawaban itu kepada orang berdua tadi, Uqbah dengan Abu Jahal. Saya tanya dia, katanya, tentang Abdul Muthalib. Dia bilang ma'a qaumi, dia bersama kaumnya. Faqala, lalu yang dua tadi berkata, berarti jawaban Muhammad itu menunjukkan annahu finnar,
sesungguhnya Abdul Muthalib masuk neraka. Faqala ya Muhammad, lalu ditanya betul sama dia, tidak lagi tentang siapa itu Abdul Muthalib, berubah pertanyaannya, ayadkhulu Abdul Muthalib an-nar, apakah Abdul Muthalib itu nanti akan masuk neraka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man mata ala ma mata alaihi Abdul Muthalib dakhalan nar, barang siapa yang wafat di atas agama di mana Abdul Muthalib berada di situ, jadi wafat sesuai dengan keyakinan Abdul Muthalib, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Mendengarkan jawaban itu, faqala Abu Thalib, wallahi, demi Allah, kamu ini tidak pantas kecuali untuk dimusuhi. Jadi rencana awal tadi untuk membela, karena Abu Thalib tidak Islam dia, tapi juga ingin mencoba untuk memberikan pembelaan. Abu Lahab mencoba untuk bersikap seperti itu, tapi dirubah pikirannya langsung oleh Abu Jahal dengan Uqbah tadi itu. Ngapain kamu bela-bela dia? Coba kamu tanya dia dulu tentang siapa itu Abdul Muthalib. Nah, ternyata jawaban yang dia dapat, barang siapa yang wafat di atas keyakinan sesuai dengan keyakinan Abdul Muthalib, dakhala an-nar, dia masuk neraka. Tentu berarti menghukumkan neraka untuk ayahnya, untuk kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di sini nampak ketegasannya dalam berdakwah, tidak berbasa-basi dalam menyampaikan sebuah kebenaran di hadapan siapapun. Kan resikonya tinggi itu kan. Abdul Muthalib adalah kakeknya, ayah dari paman-pamannya ini, dan dia langsung mengatakan dakhalan nar, karena wafat di atas akidah itu berarti di atas akidah yang tidak benar, di atas kekufuran. Maka Nabi mengatakan dakhalan nar, masuk neraka, tidak ada berbasa-basi. Dan di sini juga sebenarnya ada pelajaran yang luar biasa untuk hal-hal prinsip. Tidak ada basa-basi sebenarnya, tidak boleh berbasa-basi dalam persoalan-persoalan yang prinsip seperti ini. Kan kadang-kadang kita kan perasaan Anda enak rasanya ngomong ini, tidak enak rasanya ngomong begini, akhirnya kebenaran berubah menjadi kebatilan. Yang seharusnya disampaikan al-haq, tapi karena di situ ada omnya, ada keluarganya, ada siapa. Kecuali nanti untuk hal-hal yang memang masih memungkinkan untuk ditoleransikan, ya udah. Tapi kalau persoalan akidah, ini masalah asas, pondasi yang memang di situ harus ada ketegasan. Berarti dia menghukumkan kakeknya sendiri, Abdul Muthalib, dakhalan nar, karena berada di atas akidah yang tidak benar. Maka persoalan halal haram itu kan prinsip, benar-benar harus kita tunjukkan ketegasan. Ini kadang banyak sekali dalam kehidupan kita taskik, sesuatu yang membuat kita menjadi ragu dengan agama ini, disamar-samarkan antara al-haq dengan yang batil. Betapa banyak orang yang sulit untuk mengatakan bahwa LGBT itu haram hari ini, padahal mereka muslim. Untuk menyebut LGBT itu haram saja itu takut. Bukankah itu hak azazi manusia? Bukankah itu kebebasan dalam bersikap? Ini persoalan halal haram itu masalah prinsip. Dan LGBT itulah dulu yang menyebabkan azab itu turun pada umat Nabi Lut. Wa ja'alna 'aliyaha safila, kami jadikan bumi ini terbalik, yang bawah naik ke atas, yang atas pindah ke bawah. Diturunkan bagi mereka itu batu-batu berapi, diturunkan dari langit sana sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan homoseksual. Sekarang ingin dianggap itu sebagai hak azazi, ingin diundang-undangkan. Kalau dewan-dewan kita yang di pusat sana sudah nggak sehat akalnya, satu saat LGBT akan menjadi halal, akan menjadi hak azazi.
Karena ini konspirasi internasional sebenarnya ini. Tidak lagi persoalan individu, tidak lagi masalah-masalah yang sederhana, kecil, tapi ada konspirasi internasional yang memang ingin memaksakan dunia untuk mengakui hal-hal yang seperti itu. Ketika umat Islam berbahasa basi dalam persoalan prinsip, maka akibatnya adalah akan merusak Islam itu sendiri. Tengok Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apakah Abdul Muthalib masuk neraka, itu beban psikologinya sebenarnya berat. Itu kakeknya sendiri sudah wafat lagi. Kalau masih hidup kan masih bisa dinasihati juga kan, tidak memastikannya. Tapi karena memang itu sebagai sebuah keyakinan, kepastian, tanpa ragu sedikit pun Rasul kita menjawab, barang siapa yang wafat di atas keyakinan yang sama dengan Abdul Muthalib, dakhalan nar. Beliau dalam menjawab bukan hanya untuk Abu Talib saja, karena Nabi mengatakan man mata ala ma mata alaihi Abdul Muthalib. Berarti yang berdua yang nanya nih, kalau memang dia mati nanti seperti keyakinan Abdul Muthalib, berarti duanya juga kan, itu artinya itu kan termasuk yang nanya nih. Kecuali kalau Nabi jawab apakah Abdul Muthalib masuk neraka, iya masuk neraka, berarti untuk Abu Talib saja kan, untuk Abdul Muthalib saja kan. Ini enggak, Nabi menjawab dengan jawaban yang lebih umum. Barang siapa yang wafat di atas keyakinan yang sama dengan Abdul Muthalib, berarti dakhalan nar. Ketika mendengarkan jawaban itu, berubah langsung keinginan untuk membela. Dia bilang wallahi la barihtalahu, tidak ada baiknya kamu ini, tidak ada untungnya kamu ini, katanya, illa adua, kecuali kamu pantas untuk dimusuhi. Berarti berhasillah Abu Jahal dengan Uqbah ini merubah pikiran Abu Lahab yang semula ingin juga memberikan pembelaan seperti Abu Talib, tapi tidak jadi, mendengarkan jawaban bahwa Abdul Muthalib masuk neraka. Ikhwati fillah, itu sekilas tentang kematian atau wafatnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Jarak sebulan, ada yang bilang 3 hari, ada yang syahrun wa khamsatu ayyam, 1 bulan berikutnya lebih kurang, maka wafat pula lah istrinya yang bernama Khadijah. Ini istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Talib itu memberikan perlindungan dakwahnya dari luar, tapi Khadijah itu menjadi benteng Nabi dalam dakwah Nabi dari dalam. Karena saat-saat Nabi mengalami kesulitan yang luar biasa, saat-saat Nabi mengalami keadaan yang sangat menakutkan ketika datang Jibril memeluk dia, siapa yang membuat Nabi menjadi tenang ketika itu? Karena Khadijah ketika Nabi menggigil pulang datang itu, takut dia, ini siapa ini yang memeluk saya ini? Takut Nabi itu. Dan itu menandakan bahwa Nabi bersemedi di Gua Hira ketika itu tidak sedang mencari-cari wahyu. Karena kalau sedang mencari wahyu terus datang wahyu itu, tentu tidak takut dia kan? Tidak. Nabi benar-benar ingin menyendiri, memikirkan kota Mekah gimana bisa menjadi baik. Jadi kalau ada orang kadang pergi ke gunung mana, bersemedi, bertapa di situ, nyari apa gitu kan, duduk berbulan-bulan tidak makan, mencari sesuatu. Nabi bukan seperti itu. Nabi benar-benar ingin membawa ingin memikirkan keadaan Mekah dan berpikir secara tenang. Tapi ketika itu datang Jibril itu, dan Nabi dalam keadaan takut. Kalau takut, kalau dicari-cari tentu tidak takut dia. Nabi inilah yang ditunggu-tunggu nih, kan gitu seharusnya. Tidak takut dia, pulang gemetar menggigil. Siapa yang menenangkannya? Khadijah. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, mustahil itu perkara buruk.
karena kamu adalah orang baik, suka berjalin silaturahim, suka membantu orang-orang miskin, orang-orang yang susah selalu kamu berikan pertolongan dan bantuan-bantuan, mustahil perkara buruk itu terjadi pada kamu. Dan saya punya solusi, kata Khadijah. Dia punya Warakah, pamannya Warakah bin Naufal, yang memang paham dengan kitab Taurat. Ayo kita tanya apa sebenarnya yang terjadi. Dibawalah, diceritakan di hadapan Warakah apa yang terjadi. Ternyata itu sama dengan yang datang kepada kamu, itu sama dengan yang datang dulu kepada Musa. Hadzan namus. Namus itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah Jibril. Itu adalah Jibril yang datang kepadamu sebagaimana dulu dia datang kepada Musa alaihi salam, dan kamu berarti akan diangkat menjadi seorang rasul. Dan nanti kamu kalau sudah diangkat menjadi rasul, pasti kamu akan ditentang, kata Warakah bin Naufal. Dan jika saya masih hidup ketika itu, saya akan bela kamu sekuat mungkin. Tapi ternyata berselang beberapa lama, sebentar saja jaraknya, Warakah pun wafat. Dan dalam hadis Nabi mengatakan Warakah akan mendapatkan 2 surga. Berarti masuk surga, dan berarti dia Muslim. Beda tidak sama Abdul Muthalib tadi? Abdul Muthalib Nabi mengatakan finnar, tapi Warakah masuk surga, bahkan lahu jannatan, mendapatkan dua surga. Karena dia bilang, kalau saya masih hidup saya akan bela kamu, dan dia masih berada dalam keyakinan yang dibawa dulu oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin ya waktu Isya sudah masuk. Jadi dengan wafatnya yang 2 ini, benar-benar Nabi merasa sedih. Disebutlah oleh ulama sejarah itu dengan Amul Huzni, tahun bersedih. Walaupun nama itu tidak datang dari Nabi, tetapi ahli sejarah menyebutnya sebagai Amul Huzni, tahun di mana Nabi benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa. Untuk kemudian nanti dibawa untuk Isra dan Mi'raj. Nanti insya Allah kita sambung ceritanya. Dan sebelum Isra itu terjadi nanti Nabi hijrah ke Taif, bagaimana Nabi minta pertolongan, bantuan dakwah, tapi yang didapatkan justru bukan bantuan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, dan semoga Allah selalu membuka pintu hati kita agar bersemangat untuk menuntut ilmu. Tidak ada sedikit pun ruginya duduk di majelis ilmu. Andaikan kita tidak membawa ilmu itu pulang, tapi duduk di majelis ilmu itu saja sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita pulang dengan membawa ilmu dan pengetahuan. Semoga ini menjadi saksi bagi kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara